Oke, kali ini kita hadir di podcast eksklusif di Ketong Waras menghadirkan seniman dengan kotak-kotak gila sih. Di sini ada dari ada dari penari, ada dari diving, ada dari stand up comedy. Tepuk tangan dulu. Ini pesawar-pesawar luar biasa dari Kota Jayapura sama Kabupaten Jayapura. Kita bahas bagaimana nasib seniman di tanah Papua dengan sudut pandang yang berbeda dari penari, dari diving, dari stand up. Bagaimana? Apa kabar Kakak Yopa? Puji Tuhan, kabar baik. Kakak Sophia apa kabar? Sangat baik. Kakak Riko? Tuhan baik dan selalu baik. Dan selalu baik. Buluk. Kita bicara nasib seniman di tanah Papua. Jadi kakak punya sudut pandang ini bagaimana? Mungkin saya ke kakak yang paling tertua dulu, Kakak Sophia. Mewakili dari Kabupaten Jayapura. Ya, baik ya. Selamat berjumpa untuk kita semua teman-teman pekerja kreatif di tanah Papua, lebih khusus untuk yang ada di Kabupaten Jayapura. Melihat dinamika turun naiknya seniman yang ada selama ini terjadi di Kabupaten Jayapura itu sedikit memprihatinkan, karena memang sampai hari ini tuh para seniman masih berjuang untuk ruang-ruang mereka tuh harus diberikan. Jadi harus ada panggung-panggung khusus untuk anak-anak seniman lokal yang ada di Kabupaten Jayapura contoh. Jadi beberapa waktu belakangan ini kita tarik mundur ke tahun 2022. Ketika di tahun 2022 para seniman ini tidak dianggap, kita berharap banyak di tahun 2023 itu ruang-ruang itu benar-benar diberikan kepada para seniman yang berada di Kabupaten Jayapura untuk menggunakan semua panggung-panggung atau ruang-ruang publik yang ada di Kabupaten Jayapura untuk mereka eksis. Seperti itu. Sampai sejauh ini bagaimana kakak untuk kakak lihat perkembangan? Apakah mereka dapat ruang atau tidak sejauh ini? Sejauh ini, selama ini kan kita sedikit kesulitan karena ruang-ruang itu belum dimaksimalkan. Contoh, akses masuk begitu ke sana? Selain akses masuk, ada juga ruang-ruang publik yang milik pemerintah itu belum 100% dikelola secara profesional. Dalam hal perizinan gitu? Dalam hal perizinan, sehingga para seniman ini juga dalam hal untuk menggunakan ruang-ruang ini sebagaimana diperuntukkan itu jadi kesulitan juga. Jadi kita berharap banyak ada juga peraturan-peraturan yang mengatur tentang penggunaan ruang-ruang publik itu. Salah satunya seperti Taman Boulevard. Apakah seniman pakai tanpa dibayar, mereka menciptakan uang di situ atau seperti apa? Ini kan harus dibicarakan, diatur, sehingga para seniman jangan berpikir cari uang dulu baru bikin kegiatan, tapi mereka yang bikin kegiatan untuk menghasilkan uang. Oh, berarti ada usaha dulu baru bisa adanya sehingga ruang itu kan terbuka. Iya, ruang itu terbuka. Jadi siapapun, ini pemerintah yang bikin, pakai uang negara lagi. Ya sudah, diperuntukkanlah kepada para seniman. Silakan kalian berform di sini, silakan bikin event sehingga teman-teman seniman punya pendapatan setiap hari dari situ. Tidak tunggu nanti ada event-event skala kabupaten baru mereka tampil, tapi setiap hari mereka punya event sendiri yang bisa menghasilkan uang. Kalau dari kakak Yopa bagaimana kakak Yopa? Selama ini kakak buat kegiatan bagaimana? Aman-aman kah? Atau seperti apa? Kalau untuk dari saya sih, kalau untuk kita stand up comedy sendiri, saya rasa bahwa kita ini sebenarnya sudah berdiri sampai 6 tahun. Ini mau jalan 7 tahun. Tapi untuk sampai saat ini memang maksudnya sama hal seperti yang maksudnya tadi kakak perempuan sampaikan, bahwa tidak ada keterlibatan dari pemerintah melihat kita komunitas ini. Ini apa, ruang-ruang publik tidak diberikan gitu? Iya, istilahnya pemerintah tidak pernah ciptakan ruang untuk kita orang, bahkan kita ini jalan sendiri begitu, kita jalan cari ruang sendiri, cari panggung sendiri. Dan sampai saat ini tuh saya sampaikan ke adik-adik bahwa kita terusnya berharap sama pemerintah. Dan kita akan jual, kita brand ini mahal. Karena apa? Hobi yang kita jalan ini, maksudnya tuh, kita bisa jadi semua orang, tapi semua orang belum bisa jadi kita orang. Iya, benar. Sepakat. Itu sangat setuju, sangat setuju. Tapi sama ini kakak Yopa untuk tampil di macam mau memperkenalkan stand up comedy biasa tuh di mana?
ruang-ruang publik seperti apa biasanya? Jadi untuk saat ini kita punya panggung reguler baru satu Itu di mana? di kafe di atas. Oh, kafe. Itu untuk tahun kemarin memang baru satu, tapi untuk sekarang ini sudah ada dua di Cingumart. Itu satu toko tapi lebih lebih jualannya itu lebih ke produk-produk Korea. Makanan terus minuman, soju. Jadi kayak brand itu perusahaan keluarga sih. Oh. 5758. Ya siapa tahu mungkin yang Kakak Yopa gabung di situ, mungkin Kakak Yopa bisa berangkat juga ke Korea kan. Klub Kamarea. Lupa Korea. Kalau dari Kakak Yopa, Kakak Riko bagaimana? Ya pada dasarnya sama seperti apa yang dikomentari sama gue. Sofia, Kabupaten Jayapura, Kota Jopa, sama. Dulu awal-awal mula saya berkecimpung, itu juga kita jalan di atas kita sendiri. Kita sampai bisa dari tahapan dulu dari kita di sini sampai kita bisa keluar. Terus saya dipungkiri bahwa kita jalan sendiri dengan apa yang kita punya, dengan masing-masing teman-teman bantu, akhirnya kita pergi sendiri. Saat itu perhatian pemerintah memang susah, apalagi kita dalam menarik khususnya dance. Iya. Susah dalam genre kita di hip hop, di dance untuk menarik perhatian pemerintah itu saat itu sangat sulit. Nah itu makanya sehingga kita harus banting setir, mau tidak mau dari yang modern dance, yang hip hop, kita harus kembali untuk bagaimana kita bisa mengcombine itu dengan tarian tradisional, lebih banyak tradisional supaya bisa menarik perhatian pemerintah gitu. Dari tingkatan event pun juga seperti itu. Jadi seperti yang tadi Pak juga bilang bahwa dengan Kak Sofia mau tidak mau kita harus berbuat dulu. Iya. Kita harus berbuat dulu supaya pemerintah lihat. Di satu sisi juga ada satu kalimat ini saya Bang Hendrik pernah bilang. Ya, kutipannya. Bahwa seniman itu bukan Superman yang selalu kuat menghadapi godaan di depan mata. Tapi seniman punya iman bahwa segala berkat dan rezeki itu datangnya dari Tuhan. Seniman bukan artis yang selalu berpikir praktis. Tetapi seniman itu harus kritis dan tidak bisa bergaya hidup selebritis. Nah, harus kritis supaya jangan dibilang pengemis yang eksis dan modis di setiap event. Hargai talenta karena itu dari Tuhan. Ingat kita tidak bedanya dengan pengamen jalanan. Hanya saja nih, mereka sering pakai dasi dan makeup cantik. Kita hanya beda tempat mencarinya. Mereka di gedung, kita di jalanan. Tapi pada dasarnya sama, Pak. Ini sebuah ini ya, kutipan sekaligus retorika bagi para mereka mungkin. Iya. Tapi tadi sempat kita bisa bincang sedikit. Kegalauan seniman itu pasti ada. Bukan di era kita saja. Di era ketompo abang-abang, kakak-kakak, bapak-bapak dulu dong sudah pernah suarakan barang itu. Iya. Bahwa seniman ini dulu kalau saya zaman menari, kita biasa istilah tuh artis 5 menit. Oh iya. Artis 5 menit. Cukup. Jadi pada saat event kita tampil, kita juara apa segala macam itu dipuja-puja. Kita nama grup di sanjung-sanjung. Tapi hanya pada saat momen itu saja. Besok dan seterusnya kita memang seperti biasa. Iya benar. Beda dengan teman-teman grup-grup yang ada di Pulau Jawa, bahwa itu sudah menjadi mata pencarian mereka, sudah menjadi suatu pekerjaan. Nah ini yang harus dipikirkan ke depan. Kira-kira kita seniman di Kota Jayapura, di Tanah Papua ini bulan besok, tahun depan ini akan gimana? Semua meminta untuk ruang harus dikasih. Tapi untuk sampai di titik saat ini perkembangan dunia tari, semua anak-anak ketika berbicara, kita harus punya ruang, kita harus punya wadah. Tapi kita harus kembali sadar seperti yang sebelumnya pernah saya utarakan bahwa SDM-nya kita dalam hal dunia khususnya saya dance, sudah mumpuni atau belum? Ketika ruang dan wadah itu disediakan, kita sudah punya penari-penari hebat yang berkompeten, yang berkualitas. Ini kalau menurut saya untuk saat ini, ya kita harus mau tidak mau bikin dulu, jalan dulu dengan grup-grup yang ada, sanggar-sanggar yang ada, jalan dulu. Berproses semuanya dulu tuh supaya ketika ruang dan wadah itu diberikan oleh pemerintah, amin. Nah kita sudah punya itu yang banyak tuh, SDM yang banyak dari pegiat tari, dari pegiat stand up comedy, begitupun dengan Kota Sofia dari kabupaten.
supaya ke depan kita punya seniman tuh muncul dengan kualitas yang handal, yang mumpuni. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari Kakak Sophia sendiri, perkembangan seni di kabupaten akhir-akhir ini apakah bisa bersaing berapa tahun ke depan? Bisa sih. Menurut yang 1 tahun lebih kakak sama-sama dengan mereka itu bisa. Mungkin akan lebih baik lagi ketika kita betul-betul apa yang tadi menjadi kerinduan yang kita sampaikan ini antara Deriko, ada Yopa sampai kalau itu diperhatikan, bahkan di luar Papua saja mengatakan bahwa orang Papua itu setiap jam itu pasti menyanyi. Iya. Pasti menyanyi. Tapi hari ini para seniman kesulitan menghasilkan uang lewat apa yang mereka miliki. Itu menjadi sebuah tantangan juga buat kita teman-teman yang selalu kita penikmat musik, penikmat apa yang ditampilkan oleh para seniman. Tapi ketika mendengar apa yang menjadi keluh kesah mereka itu seperti apa? Kok di dunia yang sudah semakin modern ini itu masih terjadi? Itu berarti ada yang salah. Salahnya di mana? Nah, kesalahan ini kita coba untuk di tahun 2023 dan ke depan ini kita coba untuk kalau bisa kita jembatani untuk hal-hal ini semakin hari semakin berkurang sehingga seperti tadi Deriko sudah sampaikan bahwa di luar Papua itu ketika satu band mulai tampil dan namanya itu dan setiap hari di mana-mana hotel bikin event dipanggil ini mereka punya pendapatan rutin. Tapi kita di Papua malah sebaliknya. Ada band yang betul-betul sudah hidup, ada sanggar-sanggar yang memang sudah profesional, tapi ketika ada event kita memilih cari kita pakai keluarga. Ini tidak bisa pakai bisnis seperti ini, tidak bisa pakai di Papua. Cara-cara begini malah matikan seniman di Papua. Kita bicara sanggar nih. Bagaimana sejauh ini dari kakak Sophia dan kakak Riko sendiri lihat sanggar-sanggar di Papua ini bagaimana? Khususnya di Jayapura. Kalau khususnya di kabupaten, memang kita sadari bahwa hari ini tuh banyak sanggar itu belum secara mereka belum terdaftar secara resmi. Mereka punya nama tapi ketika kita cross check itu tidak punya pengurusannya resmi, tidak punya dasar hukum dan lain-lain. Itu juga menjadi ketika salah satu kendala juga ya? Salah satu kendala sehingga menjadi tawaran jual kan lebih banyak ketika kita bikin event kita harus ini kita bicara itu tawaran bisnis, bukan tawaran karena rekanan, bukan karena kita saling teman. Itu kan cara-cara lama yang kita masih pakai. Kalau kita mau betul-betul industrinya hidup di Papua hari ini, kita harus rubah caranya. Sehingga teman-teman mau teman-teman komedi, teman-teman seniman apapun itu, mereka tetap hidup karena itu brandingnya mereka. Sehingga branding itu yang kita jual kemana-mana, di Papua maupun ke luar Papua. Jadi sementara yang sampai dengan kali ini itu, hari ini semua seniman itu ada, tapi mereka kan muncul di saat event. Contoh di Kabupaten Jayapura kita tahu saja Dev Solution itu pasti orang bilang Dev berarti musik reggae. Kalau di kota kita bicara hip hop berarti kita tahu Epo Urbina. Jadi setiap orang dengan dia punya genre musik kita pasti tahu itu siapa. Hari ini kan ketika tidak ada event, dorang tetap kembali jadi tinggal di rumah. Ini kita coba rubah. Tadi seperti Kak Riko bilang sendiri. Ya, kita coba rubah di tahun 2023 sehingga terjadi kita saling jahit kegiatan, jahit program sehingga anak-anak ini teman-teman ini semua para seniman ini punya pendapatan rutin setiap hari terus ada. Dari Kak Riko sendiri bagaimana untuk sanggar-sanggar di Jayapura untuk sejauh ini? Sanggar-sanggar tentunya banyak. Saya minta maaf nih kalau ada salah kata bapak-bapak orang pemilik sanggar, nanti bisa kita ketemu ya. Sanggar-sanggar banyak. Tapi cumanya banyak juga yang sudah mulai hilang. Ini hilang ini karena apa? Karena redup atau karena memang sudah tidak ada panggung lagi kah? Karena begini, hal yang dialami sanggar sama halnya juga dengan apa yang kita alami di dalam kita punya grup tari. Anak-anak latihan, belum yang tempat tinggal jauh harus ke tempat tinggal tuh perlu transport apa segala macam. Latihan belum lagi capek, banyak waktu yang tersita. Tapi sekarang kita tanya, ini semua proses ini tujuannya kemana?
panggungnya di mana gitu. Anak-anaknya sebatas latihan terus menerus, tidak ada ruang, tidak ada panggung. Nah, akhirnya kenapa akhirnya sekarang kaulah muda, anak-anak milenial, anak-anak muda pada umumnya sudah mulai pindah profesi, sudah mulai lari ke hal-hal yang mungkin negatif pada kasarnya ya. Ya karena ruang itu sudah ada. Berarti hampir sama seperti kakak Sofia bilang ya, Iya. bagaimana ini menciptakan industri bukan hanya sekedar hobi ya? Betul. Bukan sebenarnya. Khususnya sanggar-sanggar. Yang saya inginkan ke depan itu bahwa sanggar-sanggar tari yang ada, mereka difasilitasi. Memang betul ada porsinya masing-masing. Ketika festival adat, festival apa segala macam, mereka boleh menampilkan dengan pemusik, dengan tifa, apa segala macam. Tapi setiap sanggar yang saya mau ke depan itu apa? Mereka punya studio rekaman sendiri. Harus ada fasilitas itu. Harus ada punya editing musik. Kita bicara tentang kemajuan teknologi. Ya, dengan kemajuan teknologi yang seperti tadi kita juga sampaikan bahwa kita tidak meninggalkan paten-paten itu, tidak. Tapi dengan kemajuan modern yang ada sekarang, elektronik dan sebagainya, yang lainnya itu sangat-sangat harus sudah punya itu, punya laptop, punya studio rekaman. Jadi ketika mereka menyanyi bisa direkam, nanti editing musik tinggal kasih halus, kasih naik suaranya apa segala macam. Jadi ada perform juga yang mereka sudah pakai menyesuaikan. Harus musik karena ketika kita berbicara kita lomba tingkat nasional, hal-hal itu akan digunakan. Sangat-sangat harus lebih maju di situ. Gitu. Bahwa kita tidak meninggalkan yang tadi secara etnis, tradisinya, adatnya tidak. Tapi itulah yang namanya kreasi. Kita perlu hal-hal seperti itu. Untuk kemajuan setiap sanggar juga. Baru berapa hari kemarin tuh ada salah satu tokoh sanggar yang sangat dikenal sebagai orang tua juga dari setiap sanggar-sanggar yang ada. Dia telepon saya, dia bilang apa? Dia telepon, saya tidak angkat, terus saya telepon balik. Bapak siang ini gitu komunikasi. Dia hanya bilang ke saya, aduh adik, kakak, bapak ini cuma mau dengar adik Riko suara saja. Adik Riko nanti kalau ada job-job, ada kerjaan-kerjaan, jangan lupa kontak bapak. Sampai segitunya coba. Iya. Ini orang tua kita yang selama bertahun-tahun mengelola sanggarnya sampai hari masih mengatakan seperti begitu. Coba. Seperti yang tadi kakak Sofia bilang, kakak Yopa bilang, ada kegalauan dari setiap seniman, dari yang generasi sekarang sampai yang dulu. Ini kira-kira ke depan harus seperti apa? Saya berharap ke depan tentang nanti pemerintah dengan sistem dan mekanismenya seperti apa bisa diatur lah. Mungkin dalam 1 bulan semua sanggar-sanggar yang ada pasti data itu ada. Mungkin dibuat seperti apakah sehingga dalam 1 bulan itu setiap sanggar, setiap grup dance apa segala macam mereka hanya tahu latihan saja. Mereka sudah punya schedule dalam 1 bulan itu setiap minggu, sanggar ini dengan sanggar ini yang tampil. Minggu besok sanggar ini dengan sanggar ini yang tampil. Mereka sudah punya pendapatan sendiri. Iya kan? Iya. Betul. Dananya dari mana? Ya silakan pemerintah atur, diambil dari mana? Kita kembali lagi Mas bicara masalah sanggar-sanggar. Jadi tadi dari kakak Riko bilang ada satu kerinduan, kakak Sofia juga bilang ada kerinduan, pasti dari kakak Yopa juga ada kerinduan. Ini kita tidak menjudge pemerintah ya. Iya. Saya mau tanya secara serius, secara kritis dari kakak-kakak para seniman, dari para silat-silatnya. Kita bicara kabupaten, kita ada bicara festival Danau Sentani. Iya. Kita bicara Jayapura ada festival Humboldt. Humboldt. Ini bagaimana kan? Kalau bicara festival itu kan pasti ada seniman di dalam situ. Jadi itu kan dilakukan, kalau kakak Riko maunya setiap bulan ya, tapi itu dilakukan setiap tahun. Nah, kalau untuk dari kakak Sofia sendiri bagaimana? Kalau dari saya, ini kan begini, terkesan kita di Papua ini masih harusnya kita tidak mendikte pemerintah siapapun. Iya. Tapi kita tidak menjudge ya. Ya, maksudnya tapi kita lihat. Harusnya itu dari Januari sampai menuju ke contoh Festival Danau Sentani itu akan dilakukan di bulan Juni. Iya. Jualan untuk festivalnya itu bukan di 1 bulan menjelang bulan Juni. Jualannya sudah dari contoh kalau kita mau bikin di Juni 2022, kita jualannya mulai dari Juli 2020 di kegiatan di 2023, kita jualannya dari Juli 2022. Sehingga pada bulan
tahun ini, contoh tahun 2023 itu Terima kasih ya Kak. untuk tahun 2023 itu semua orang sudah tahu harus apa yang dia harus lakukan. Contoh, Sanggar Potret. Iya. Dia akan membuat brandingnya yang dia jual untuk orang saksikan dia tampil di Festival Danau Sentani. Itu 1 tahun harusnya jualan, bukan di hari 1 bulan mau dekat festival baru dia lakukan. Jadi semua orang yang tahu para seniman ini, para seniman sudah lakukan persona menjual branding mereka itu 1 tahun sebelumnya. Sehingga waktu Festival Danau Sentani dilaksanakan itu orang-orang betul-betul gregetan untuk datang, untuk menyaksikan para seniman ini tampil. Kan kalau kita mau bicara untuk dia berkembang jadi bisnis entertain yang betul-betul menghidupkan seniman, ini harus kita bicara lebih spesifik ke arah situ, sehingga Festival Danau Sentani bukan soal datang, duduk, lihat danau, jalan-jalan, apa yang orang mau lihat. Danau orang bisa pergi ke danau di Paniai ada, danau Habima ada. Tapi apa sih yang orang melihat di danau situ? Sambil orang nikmati Danau Sentani, siapa yang kita melihat selain itu? Hal-hal ini yang masih jauh. Konsep-konsep untuk festival ini jadi berantakan. Kita tidak menjudge siapa-siapa, tidak mendikte siapa-siapa, tapi kita berharap di tahun-tahun ini coba harus ada kolaborasi. Sehingga pemerintah maupun para seniman ini kita harus duduk diskusikan bareng-bareng ini. Dibicarakan tuh jauh-jauh hari, sehingga para seniman tidak dipanggil, kok datang tampil, tidak. Kita sudah bicara ke dia punya bisnisnya. Sehingga 1 tahun sebelumnya itu mereka sudah terbang dan mereka berani jual tiket-tiket mereka untuk ke pas event festival itu. Dari situ mereka punya pendapatan karena mereka tahu nanti mereka jualan, orang datang nanti nonton mereka di Festival Danau Sentani. Hal ini kan tidak. Sudah hari hanya telepon, kok datang tampil ya? Tampil jam berapa? Seniman datang tunggu. Jam berapa saya naik panggung? Itu sampai sebegitunya? Sampai sebegitunya. Beda kalau di daerah di luar Papua, kita katakanlah Bali. Bali untuk tahun 2023 kegiatan itu jualan produknya sudah dari 2022. Kita sudah agendakan bahwa 2023 kita akan ke Bali melihat event ini. Artis ini akan tampilnya di sini. Iya benar. Papua mana? Kita kasih saran pun dianggap itu kita cari-cari uang, bukan masalah soal uang. Kita para seniman itu. Padahal ini adalah anak negeri yang ingin membantu bagaimana mempromosikan daerahnya sendiri. Seperti itu. Oh, jadi kesimpulannya tuh kalau menurut saya, ini saya bicara sesuai dengan sab Kacamolo Komedi. Siap. Ya silakan kakak Eva, silakan bermolo. Bisa di Danau, bisa di Humboldt. Kalau molo di Danau ketemu Enggo lah. Jadi dia kesimpulan tuh kalau menurut saya, maksudnya kita orang-orang tua dulu nih. Terus buat kakak kita yang sekarang para seniman ini berarti kita yang tahu adat. Pemerintah dorang yang tidak tahu adat. Itu menurut saya. Panas. Boleh minum nggak? Panas. Karena kalau begini kakak tidak tahu. Karena kalau dong tahu adat, dong mampu ciptakan ruang-ruang untuk setiap. Iya, kayak tadi kan saya bilang. Kenapa event festival itu hanya dilakukan 1 tahun sekali? Gitu. Karena saya pernah stand up itu di Kemenan itu, saya stand up, saya bilang anak-anak muda sekarang itu dong memang sudah tidak tahu adat. Karena kalau kita bicara adat, ini kita bicara masalah noken. Sesuatu yang keluar dari noken itu akan mahal. Berarti kita mau Papua, jadi dong tuh noken yang mahal. Cuma kita perempuan-perempuan milenial yang sekarang nih, dong bukan noken yang mahal. Dong tuh kantong plastik, kantong janda. Dong noken dibuat dari tari rapia. Ya, itu. Dong tuh nanti ada itu BKD, Badan Keuangan Daerah tuh. Ya nanti gue. Tapi orang nanti bagian itu urus itu tuh bagian ininya. Iya. Ada goyang dulu nanti kakak banyak. Padahal kakak dong zaman dance dulu kan. Kakak dong yang goyang berada dong idola kayak ini. Duri. Dia terbalik. Iya sekarang tuh terbalik begitu. Macam kita lebih kenal budaya luar ketimbang budaya yang tompu budaya nih. Iya. Jadi laki-laki Papua yang dulu jadi tiang rumah, dia bukan tiang rumah lagi. Dia bikin sangkar untuk merpati yang masuk. Ya. Kadang-kadang jadi kesek-kesek. Ya. Begitu juga dengan kita pun noken.
bukan tiang rumah yang gantung lagi, jadi tempat gantung noken. Tapi mas-mas yang datang gantung kita pun noken. Berarti ini salah siapa? Pemerintah yang salah karena tidak mampu ciptakan ruang-ruang untuk kita punya nilai adat di Papua ini. Gedung kesenian sampai sekarang tuh masih kosong. Kenapa kita bikin acara di luar gedung kesenian? Terus gedung kesenian itu jadi apa? Kita legenda itu di mana? Legenda-legenda yang dulu bawa-bawa musik-musik Papua, tradisional Papua, sekarang di mana? Nah, mungkin positive thinking saja. Mungkin di dalam gedung kesenian itu ada foto-foto. Jadi kayak tidak bisa orang lain akses. Jadi kalau masuk itu harus ada melewati beberapa rintangan mungkin seperti begitu. Tidak, saya mungkin tuh orang-orang yang mengerti adat itu dong suara di yang bangunan baru yang lantai 16 itu. Yang di jendela banyak sekali itu. Yang bangunan bentuk rencana mungkin mau bikin film mungkin ya. Iya. Kayaknya bagaimana ya, Kakak? D13. Ya, jadi mempromosi bahwa Papua juga banyak gedung gitu. Iya. Gedung tinggi kan. Iya, Papua bukan. Iya. Gedung yang besar, jadi mungkin yang mewah. Sebenarnya jual Papua itu ketika kita jual di luar itu Papua itu unik sekali dan dia punya nilai mahal sekali. Dan orang berani bayar harga ratusan juta untuk datang di Papua. Yeah. Cuma hari ini tadi belum terjadi kolaborasi yang baik sehingga ini masih putus-putus. Berapa kali saya harus keluar dari Papua untuk belajar bagaimana manajemen ini, mengelola barang ini itu seperti apa. Sehingga hari ini contoh di Pulau Dewata itu hidup. Itu cara mereka teman-teman sana kelola seperti apa. Iya, benar sekali. Dan waktu belajar di sana kita memang lihat bahwa ketika di Papua itu berbeda. Kalau di pulau sana turis ketika dia bayar paket lu datang. Ini saya bicara ke pariwisata sedikit. Iya, silakan. Ketika dia mau bayar paket, dia stop, dia kan lihat seniman ini tampil. Itu benar dibayar. Dia kan ikut tari, contoh tari apa yang kita anggap macam di Wamena, dan dia harus ikut merasakan menari itu seperti apa, atau dia ikut belajar masak papeda. Terus di malam hari sebelum dia tidur itu nanti sanggar ini mengisi. Itu sudah terjadi di luar sana. Kita di sini masih belum. Dan kita kebetulan saya juga profesi sebagai seorang tour guide. Kita kesulitan. Karena begitu teman-teman ini kan sudah pada prinsipnya tunggu nanti ada job baru tampil. Kita panggil mendadak itu susah. Padahal kita lihat saja kalau kita keluar dari Papua sini kan, di contoh kita lagi liburan ke Bali, ada orang datang ngamen menyanyi lagu Papua, orang bayar. Contoh coba ada turis datang, dia turis Belanda, mungkin kita menyanyi lagu Belanda, dia akan bayar. Dia merasa dia di Papua tapi ada orang bisa berani nyanyi dia lagu. Hal-hal ini kan belum terjadi. Nah, itu yang beberapa waktu lalu, di tahun lalu itu dengan teman sesama guide kita diskusi hal itu untuk bagaimana kebetulan di daerah kabupaten tuh kakak sudah mulai untuk contoh. Ketika ada turis ke Depapre, itu harus anak-anak Depapre semua yang terlibat. Mulai dari pemandu lokalnya, mulai dari yang siapkan kulinernya. Sehingga kita betul-betul mau jual branding kampung. Ya. Orang mau datang ke kampung, orang melihat apa? Anak-anak kampung yang ngantar kita ke hutan, anak-anak kampung yang masak makanan lokal, anak-anak kampung yang menyanyi, menari dan segala macam. Itu kita sedang untuk lakukan sehingga anak-anak ini, mereka tidak cari-cari pekerjaan lagi. Tapi pekerjaan mereka ciptakan sendiri dengan kita yang jualnya, kita jual dan karena kalau kita bicara pariwisata, Papua ini punya alat sangat indah. Contoh kecil kalau kita bicara di luar negeri, Kakak. Sri Lanka, negara dengan bisa dikatakan negara termiskin, tapi dia punya pulau termewah, Maldives. Itu. Papua, kita bicara Jayapura, kita bicara Serui, kita bicara Biak. Banyak. Sangat banyak. Tapi kenapa pariwisatanya mati? Sedangkan kalau Sri Lanka, negara termiskin, tapi dia hidup dengan pariwisata. Itu tolak ukur. Ya, itu jadi kalau ke depan ini kalau kita bicara, bahkan pihak hotel contoh, setiap kali turis datang itu pasti dia kan menginap di hotel. Iya. Ini yang harus nanti ke depan ini kita harus banyak bicara sehingga waktu turis dia menginap itu sudah paket yang hotel harus berani jual seniman lokal punya di sini, sehingga waktu tamu datang dia lihat seniman tampilnya di hotel karena sudah dalam paketnya dia bayar. Karena tidak dia akan komplain. Ini kenapa kita susah sekali dobrak barang ini, kenapa ya? Belum ketemu saja. Poinnya tuh begini saja. Atau mungkin karena ego ya? Ya bisa. Nah, poinnya tuh begini saja. Tapi mungkin pariwisata kan tidak akan membahas pariwisata.
Karena dong sibuk wisata. Itu Oh, aja. wisata. Jadi Oh, mungkin iya, bahasanya Sibuk begini. berwisata. Kan mungkin anak-anak Papua mungkin pada saat foto bikin video mereka tidak mau gubris toh. Mereka mau cari yang kayak sudah terkenal kayak Maldives gitu. Mereka tidak mau bangun di sini. Gitu. Mungkin makan dulu Kakak. Silakan. Ini Ya. spesial dari Horizon sambil kita makan sambil kita cerita. Iya. Oh, ini ya, kalau jadi brand ambassador di sini enak. Bukan juga sih. Ya, terus jadi jadi memang di Papua itu perlu kolaborasi, kita jahit program sehingga semua apa yang kita bicarakan itu bisa terjadi. Kalau tidak, ego tetap akan jadi dinding yang sulit kita panjat. kalau saya siapa kita stop dengan budaya itu apa tiba saat tiba akal. Betul. Ya benar kakak, saya sepakat. Bagaimana bagaimana? Tiba saat tiba akal. Ketika barang ini mau dilakukan baru sibuk. Ayo tapi di sini kak. Nanti begini kak. Seperti itu kan Iya. kita menciptakan sesuatu itu perlu proses, perlu waktu. Jadi kalau saya intinya itu stop dengan istilah tiba saat tiba akal. Tiba kali ya. Kita ini bukan robot. Segala sesuatu butuh ide, butuh kreatif, dan butuh waktu. Dan untuk mencapai suatu festival, suatu pagelaran yang bagus, Sudah direncanakan lama. harus ada korelasi juga. Iya. Benar kakak. Harus ada korelasi. Kita bicara ide dengan masalah kreativitas. Dulu saya sempat bawa tim kita lomba tingkat nasional. Ini berbicara kita punya kultur. Kita juara satu saat itu. Terus ada tanggapan dari penari-penari dari Jakarta, dari Jawa, dari Sulawesi. Mereka bilang gini, Mas Riko, ini bukan karena mereka punya tarian yang ya ini bagian dari mereka punya kultur, tapi mereka beranggapan gini. Ini tanggapan langsung dari para penari dari berbagai daerah. Iya. Mereka bilang, Mas Riko, kita itu di Jakarta, di tempatnya kita selalu kita selalu tampil dengan karakter ciri khas kita yang gemulai, yang ayu, ya kan? Kita butuh sesuatu yang baru gitu. Nah Papua tuh punya ciri khas yang unik, yang berbeda dengan dentumannya, dengan lompat-lompatnya, dengan power yang perfect lah. Mereka ingin yang seperti begitu. Secara tidak langsung mereka saja sadar bahwa Papua ini unik, punya aneka ragam yang banyak. Bayangkan kita di Papua itu kurang lebih sekitar 250 ya. Yang tercatat. Banyak sekali kita punya, dan ini semua belum terekspos. Dan ini belum terangkat semua. Jadi ketika kita lomba tingkat nasional, kita selalu tampil dengan budaya yang baru, dengan kita punya karakter suku yang baru yang kita angkat. Mereka lihat, wah Papua nih selalu tampil beda ya. Nah mereka saja bisa berbicara, masa kita dari tempat kita sendiri tidak bisa mengarah ke situ. Kita bicara ide dan kreatif. Apakah seniman-seniman di Papua ini tidak kreatif atau seperti apa? Sangat Sangat kreatif. kreatif. Jadi kalau saya sih pada dasarnya kita anak Papua, orang Papua ini secara lahir kita suka talenta, sama seperti sepak bola. Benar. Anak Papua ini banyak yang main bola bagus. Anak Papua ini dari hal seniman, lahir tuh sudah jadi ibarat katanya gini loh. Contoh ini saya kasih ini ke sepak bola. Anak-anak itu sudah punya skill, sudah bisa gocek apa segala macam. Yang diperlukan tuh apa? Bagaimana meramu anak-anak ini dari satu komponen tim, toh istilahnya satu nyawa lah, saling mengerti lah. Oh ini kita harus pakai pola contoh 352, 442. Cara memainkannya tuh seperti mana? Cara mengatur serangan tuh seperti bagaimana? Itu saja. Jadi kalau kembali lagi kepada kita seniman, contoh kita mau buat workshop, jangan tanggung-tanggung gitu. Om orang dari sisi stand up comedy, dari tarian, bawa datang yang langsung ahlinya langsung. Contoh di stand up comedy siapa jebolan mungkin dari stand up comedy yang suci segala macam. Itu komunitas tari, mungkin langsung datangkan sekelas Joko Siompo, ada Eko Suprianto dan sebagainya. Supaya mereka datang, mereka langsung kasih turun ilmunya itu. Bahwa kita cara menyusun koreo yang betul begini, seperti begini, stand up comedy pun juga seperti begini. Benar kakak. Bagaimana harus begini supaya pecah.
lempar ke sana, lempar ke sini, balik, ya kayak kurang Iya, lebih gitu ya. benar-benar. Itu bagaimana cara penyusunan, narasinya seperti bagaimana cara memainkan emosi penonton. Iya. Itu kalian juga begitu. Bagaimana cara mengemas koreografi yang baik dari opening sampai closing. Datangkan mereka supaya paham, supaya ke depan apa. Ketika kita buat event di Kota Jayapura, di Papua, kita punya tenaga-tenaga terampil, pegiat-pegiat. Ini sudah ada. Dari kita sendiri begitu. Dari itu buat adik-adik, itu bukan kakak orang yang bergelut di stand up komedi, di tari, mereka bisa mengemas ini sendiri. Dari situ baru muncullah bahwa kami bisa berdiri di atas tanah kami sendiri. Iya. Luar biasa. Kami tidak tertidur di atas emas. Kalau dari Kakak Yopa sendiri bagaimana Kakak Yopa? Ya kalau dari saya itu sudah tumpu anak-anak Papua sekarang ini. Jadi kayak kita melihat sesuatu yang suara di depan kita mata. Kayak macam kita lupa dengan kita aksen-aksen dulu macam orang tua tuh sebenarnya dong harus ajar kita dengan kita aksen-aksen daerah. Misalnya macam mama dong suruh kita beli garam ya harus bicara di bahasa daerah. Ya. Tapi sekarang itu sudah ada kayak macam kita lebih which is sleep gitu, lebih ke jaksel. Oh iya iya. Kita nggak ala jaksel sekarang kita bicara. Iya berarti ini secara jujurly gitu ya? Iya. Orang tanya orang kamu nanya. Kamu nanya. Berarti bilang iya kakak tapi bukan begitu ya? Bukan. Kamu bertanya-tanya ya. Ya itu saja maksud saya kalau pemerintah dorang harus mampu ciptakan kita punya satu ruang di mana mampu mengumpulkan setiap elemen yang ada. Misalnya mungkin dari tari, dari penyanyi sendiri, dari kita stand up komedi. Karena kalau kita berbicara stand up komedi di Papua ini kita sudah punya tradisi cerita lucu. Iya. Kita bicara gimmick, kita orang Papua nih, gimmick ini lucu, orang lihat saya ketawa, begitu. Punya karakter lah ya. Ya, tinggal bagaimana kita mas cerita-cerita lucu itu, ya menjadi kita keresahan saja, entah kita mau bahas pemerintah, entah kita mau bahas hal-hal yang sekarang terjadi di Papua, terkait gempa kah, penculikan anak kah, itu tinggal kita bahas saja. Iya gitu, bisa. Karena memang akhir-akhir ini juga ada sedikit goyangan-goyangan yang memang luar biasa. Ya gempa kan ikut acara gitu. Itu pas ini ya rasa macam isu goyang-goyang begitu. Benar-benar di sana tergoyang. Tapi kalau kita bicara seniman, saya bingung kenapa tuh bisa dunia perdukungan juga diambil dari luar, itu bagaimana? Maksudnya kita bicara masalah seniman juga sudah diambil panggungnya, sampai dunia perdukungan juga dari luar yang datang, itu bagaimana Kakak Yopa? Bagaimana kan? Dunia perdukunan. Dukung. Ya, dukun. Ini itu bahas pesulap merah kah? Kan ada tuh sampai viral itu. Siapa si ini maksudnya apa? Di Papua sudah tidak ada penghuni lagi ya atau bagaimana? Kita bicara hal mistis lagi nih. Di Papua ini kita tahu dukun-dukun begitu paling suwangi-suwangi kah itu yang memang kepercayaan sekali. Karena maksudnya orang hoax paling terbaik itu kita orang tua. Begitu. Kenapa orang tua? Orang tua. Karena dong bahasa itu bilang, sini mama sayang, mama terpukul. Padahal lu tipu. Kan orang tua ada dua. Orang tua di rumah sama orang tua duduk di kursi. Ya kalau orang tua di sana memang terlalu hoax sekali. Iya. Oh gitu. Hoaxnya tuh ya kakak dong paham lah. Karena saya juga orang tua yang kalau duduk di kursi. Panggil kan duduk di samping, nak, mari nak duduk di samping. Hoax itu yang sekarang yang saya ada bahas itu. Bangunan yang dia lantai besar bentuk tifa yang selama ini kita suara tidak pernah masuk. Kalau menurut saya itu lantai 1 saja kita suara tidak pernah masuk. Untung di luar. Kita dibatasi gitu. Aparat dong batasi kita untuk dia masuk. Kamu terapkan bisa masuk kamu suara ke dalam. Sekarang yang lantai 16 yang bentuk banyak kayak tifa itu, yang di atas tifa itu ternyata sampai mau pukul padahal helipad yang di atas. Bisa kayaknya. Dong bangun itu kita suara. Tom suara cuma sampai masuk di parkir saja, security yang tahan. Minta maaf cari siapa? Ini bukan suara kalian di sini. Kalau mau pukul Tifa bisa. Nanti kayak Kakak Riko. Oh bisa. Bisa. Kan penari kan, nanti pukul Tifa gitu. Tapi kayaknya kakak petangan mungkin juga tidak akan sampai. Dong baru lihat baru datang dari atas kepala sampai ujung kaki. Ada yang mau ketemu siapa? Aduh bapak masih keluar. Bapak keluar daerah. Aduh silah. Bahasa-bahasa kalbu kayak ini. Nanti kalau mau perlu ketong baru cepat sekali. Program 5 tahun sekali kayak ini. Oh program 5 tahun sekali? Iya. Sudah mau dekat sih kakak?
Sudah mendekat. Hitung bulan. Kalau kita bicara Papua kan punya iklim kan tidak menetap. Iya. Tidak menetap. Berarti itu juga salah satu juga kenapa nasib seniman di Papua juga tidak menetap. Sesuai iklim mungkin ya. Kalau panas, kalau hujan. Bagaimana Kak Riko? Itu sama seperti dia yang duduk santai tidur di atas, maksudnya dia hati tuh berubah-ubah. Tapi sama seperti cuaca nih. Oh iya, macam sama aura-aura juga jadi. Oh, iya. Ini aura-aura apa? Bahasanya ini kayak bingung. Saya merasa auranya yang panas jadi. Makanya sebenarnya itu orang dari sini mana harus ada di situ. Oh seharusnya. Ya siapa tahu di tahun besok ada lah ya. Iya. Haruslah, jangan ada lah kakak, haruslah. Harus ya. Harus. Dan saya rasa jangan hanya satu orang, paling tidak mungkin 5 orang kak, biar bisa gabungkan 5 elemen ini. Amin. Oh iya, amin. Berarti dari stand up sendiri, dari pariwisata kakak sendiri. Ya. Dari mungkin kakak dong tari sendiri. Mungkin musik sendiri. Iya, musik sendiri. Tinggal kita duduk bagaimana kita bikin tompo ide-ide kreatif ini. Terus podcast begini aja. Tidak apa-apa, nanti kan buka panggung toh. Mari kita datang lagi gitu, kita ketemu lagi gitu. Wah. Jadi sebelum dan sesudah kan? Ya, sebelum dan sesudah. Jadi podcast kita jalan untuk auranya itu loh. Harus terus berjalan. Jadi apus Ya. sampai pada puncaknya. Ketika kakak-kakak dikasih kesempatan untuk duduk di kursi-kursi tersebut, apa yang kakak-kakak ingin rubah dari wajah-wajah teman tersebut? Dari kakak Sophia? Kalaupun dikasih kesempatan, pasti akan lebih banyak. Berharap banyak, tapi bersama para seniman kita akan apa yang seniman pikirkan dan apa yang menjadi kerinduan, kita akan coba menjawab mimpi-mimpi itu bersama ketika ada kesempatan itu. Jadi akan lebih banyak kembali kepada apa yang menjadi kerinduan kita bersama. Jadi ketika kita diberikan kesempatan duduk di situ kan pasti ada tanggung jawab yang juga dikasih sama kita. Sehingga ketika kepercayaan itu diberikan, kita tidak ambil untuk kepentingan diri sendiri, tapi lewat kepentingan bersama lah kita dipercayakan untuk duduk sehingga ikut memutuskan hal-hal yang bisa berdampak positif kembali kepada kita para pelaku kreatif di Papua begitu. Ya, sangat berharap orang-orang kreatif itu, para pemuda kreatif harus ada di semua lini sehingga mereka ini ikut merubah apa yang menjadi kerinduan kita bersama itu, mereka ikut merubah. Tidak hanya kita berkomentar di luar gedung, tapi tadinya kita datang ditahan seperti ada Yoko bilang kita ditahan di security. Besok itu security kok pindah, anak-anak itu masuk bicara dalam. Amin. Seperti itu. Amin. Itu kita berharap harus seperti itu karena di luar Papua kan lakukan hal itu. Tidak ada security yang berani tahan karena anak-anak itu yang berjuang sampai orang-orang ini ada duduk di bagian-bagian ini penting. Kenapa waktu mereka datang harus dibatasi? Iya toh? Ini kita harus rubah. Siapapun kita nanti dipercayakan oleh teman-teman untuk duduk di tempat-tempat itu, kita harus menyadari bahwa ada tanggung jawab besar yang kita bawa, bukan kepentingan pribadi. Sehingga tadi ada Jopo bilang security dia tahan, security tolong ganti, kok jangan tahan. Karena anak-anak ini yang nanti berpikir untuk bagaimana kita rubah Papua versinya kita, bukan versinya para tua-tua tadi. Oh iya. Ya toh? Bukan bangunan yang bertingkat, di atas bikin apa? Sarang hantu. Karena orang Papua pada dasarnya tidak perlu gedung bertingkat. Karena kita selalu dengan budaya duduk makan bersama. Contoh, kita bawa contoh aja. Selalu kita ke pasar, kita amati bahwa pemerintah siapkan sarana untuk mama-mama jual itu elit sekali. Menurut kita kan, ini berarti mama harus bisain. Tidak mempan juga, mama memilih alas daun atau karung jualan di bawah. Itu membuktikan bahwa kita orang Papua pada dasarnya tidak suka sesuatu yang ini. Kita mau duduk sama-sama dan kita bicara. Ini pengalaman pribadi. Dulu 12 tahun yang lalu lah waktu masih bekerja sebagai pendamping masyarakat. Masyarakat selalu mengatakan bahwa segala sesuatu harus kita bicarakan di atas meja. Kita putuskan bersama di atas meja dan kita kerjakan bersama-sama. Tidak boleh bicara di belakang-belakang. Hal-hal ini kan
jangan terjadi ketika contoh nanti kita dipercayakan oleh teman-teman untuk mendapat jabatan apapun. Hari ini kita jangan bicara warna baju. Karena yang terjadi di Papua ketika kita bicara warna baju itu membuat semua orang jadi beda-beda. Tapi kalau kita semua bersepakat, teman-teman semua pelaku kreatif itu sepakat, warna baju apapun itu jangan membatasi kita untuk kita berpikir hal-hal baik untuk generasi kita dan kita wariskan ke generasi berikut. Sehingga hari ini yang kita lakukan, teman-teman kita waktu kita sekarang menduduk menjabat, kita lakukan ini, kita sedang lakukan tindakan penyelamatan untuk generasi berikut. Kalau kita lakukan kesalahan yang sama pada seperti generasi yang terdahulu, bayangkan saja generasi berikut seperti apa. Karena orang akan melakukan kita, menjadikan kita tuh contoh bahwa kita tuh gagal. Maka teman-teman atau adik-adik di bawah kita itu tidak akan dikasih ruang lagi. Jadi ketika kita dipercayakan, manfaatkan momen ini untuk kita jadi tolak ukur sehingga orang berikutnya nanti dipercayakan, itu kita sudah buka ruang untuk mereka. Kalau kita salah, tutup Papua ini. Papua. Ya. Kalau untuk Iya. kalau untuk dari Kakak Yopa sendiri bagaimana? Ketika dikasih kesempatan menikmati kursi tersebut, kakak bawa pulang kah? Kakak taruh tetap di tempat tersebut? Ya kalau dari saya sih, kalau dikasih kesempatan kalau dikasih kesempatan tuh saya ingin sampaikan bahwa ini sudah waktunya Amin. anak muda kreatif dong bersuara. Ya. Ini sudah waktunya untuk anak muda kreatif duduk di kursi dewan. Iya. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ini sudah kita tempuh waktu. Iya. Karena sekarang tuh anak-anak muda sekarang itu nonton butuh orang-orang tua yang biasa-biasa, itu butuh anak muda yang luar biasa. Luar biasa. Jadi bagaimana ketika seniman mendesain itu menjadi tolak ukur untuk Papua menjadi apa kiblat? Iya, Papua butuh anak muda kreatif 2024. 2024. Amin. Bagaimana untuk Bapak sendiri? Ya, kurang lebih sama seperti apa yang disampaikan oleh Kakak berdua nih. Tapi tadi ada satu kutipan dari Kakak Sophia bahwa selama ini kita cuma bahas di luar gedung, di kafe-kafe, di jalan. Kenapa kita tidak bisa bahas dalam gedung? Oh? Iya. Nah, kita bahas kata. Iya kan? Iya. Nah, kalau saya apa ya pada dasarnya politisi itu butuh kreatif. Iya. Kalau tidak kreatif, berarti istilahnya apa? Cukup sekali jadi saja. Iya. Iya. Iya kan? Benar Ya, kakak. sepakat. Karena kita kalau bicara masalah apapun itu, dunia itu butuh seni. Iya. Kalau tidak ada seni ya tidak akan jalan baik gitu. Iya. Sebenarnya dulu saya pernah berpikir bahwa ini kan sekarang harus masuk nih dalam dunia kayak ini, Dunia apa yang gaib? dunia politika. Ya bicara serius lah, maksudnya Yes. dunia apa? Dunia politika. Oh. Sebenarnya kalau lebih memilih, saya daripada di dunia politik saya lebih suka jadi pegiat seni. Daripada pegiat politik, mendingan saya jadi pegiat seni. Iya. Itu pegiat seni itu ibarat ada satu gendang lagu dari Pos Plus. Hati senang. Walaupun tak punya uang. Tentu. Oh iya. Iya kan? Seorang pegiat politik no money. Happy. Iya, Iya, iya benar. Kak. uang kandas, kekuasaan lepas om. Eh. Ujung-ujungnya apa? Iya pak. Mm-mm. Tapi ketika kita kembali lagi kita berbicara tentang aspirasi, mau tidak mau, suka tidak suka, milenial, anak muda yang kreatif harus bisa ada di situ. Iya. Supaya apa? Ya tujuan utamanya itu kan menyerap aspirasi masyarakat. Iya. Apalagi kita dari disiplin, Iya. seni apa segala macam bisa kita masuk. Akhirnya yang tadi apa? Yang tadi kita cuma membahas di luar gedung, akhirnya kita bisa membahas di dalam gedung. Kurang lebih seperti itu. Ya kita tidak bisa pungkiri bahwa peranan milenial anak muda itu sangat penting. Apalagi dalam dunia perpolitikan ya. Iya. Para milenial ini dia sebagai faktor penentu juga dan Ya. kemajuan suatu demokrasi baik itu di daerah maupun di tingkatan yang lebih atas. Jadi kalau saya sih pada dasarnya sama seperti yang tadi kata Bapak bilang. Hal-hal ini anak-anak muda sekarang kita para seniman apa segala macam kita mau berbicara apa segala macam pun juga itu sampai apa liur nih habis segala macam sakit Iya. sakitnya orang di dalam.
Kita harus punya orang. Kenapa harus punya orang? Kalau kita sendiri tidak, kita sendiri bisa masuk ya. Ada Om Yopa, ada Kakak Riko, ada Kakak Sophia, ada Kakak Sophia, ada kabupaten yang bisa membawa aspirasi ini. Nah, oleh sebab itu, para seniman-seniman yang ada di Kota Jayapura, di kabupaten, ya setidaknya kita bisa saling merangkul ya. Kita hindari dulu kita ego segala macam. Itu tidak ada gunanya sebenarnya. Justru semakin kita pertahankan ego, semakin banyak perlawanan, perselisihan, itu yang membuat orang dari luar apa segala macam tidak masuk. Orang ketika kita berbicara orang dari luar, mereka sudah sangat kompeten. Ini kerjaan mereka. Mereka dengan bahkan dengan konsep, dengan terus situasi kita masih dengan ego apa segala macam, akan mudah mereka masuk untuk yang merangkai semua itu. Jadi hindari dulu ego-ego segala macam. Para seniman harus kita sama-sama duduk, satu pemikiran apa segala macam ini ke depan bagaimana, sehingga kalau ada pun nanti perwakilan dari para seniman yang duduk, aspirasi ini bisa dibawa. Iya kan, otomatis akan muncul ruang-ruang sehingga para seniman bisa berkreasi dengan ya seperti apa yang selama ini mereka impikan. Benar Kak. Impikan segala macam. Sepakat. Segala sesuatu kan berawal dari angan, dari mimpi kan. Ya anggap saja ini suatu mimpi yang Iya. Amin. Amin. Harap adalah sebuah upaya yang luar biasa. Jadi. Begini dulu deh, begini. Meledak. Maju 2024. Tapi saya setuju. Maksud setuju dalam artian kayak gini. Ketika kita bicara dunia seni, untuk saat ini memang seniman di Papua harus memberikan sebuah perubahan yang sangat besar dengan adanya ya tidak munafik, harus ada kakak-kakak tersebut yang harus bisa merubah dengan duduk di kursi tersebut gitu. Jadi dengan ketika hal itu terjadi, kita bisa merubah wajah seni di Papua ini menjadi lebih baik. Yang tadinya program festival hanya 1 tahun sekali, kita mungkin bisa buat mungkin dari 6 bulan turun menjadi 3 bulan atau mungkin setiap bulan. Jadi tolak ukurnya bukan hanya, kalau kita bicara Indonesia bukan hanya Bali, tapi Papua tersebut. Benar. Seperti itu. Jadi satu juga harapan, banyak berharap itu ketika dipercayakan teman-teman ada di kursi legislatif nanti, kita betul-betul nanti satu kutipan dari Sofian Nyoman itu dia mengatakan bahwa dulu boleh kita belum sekolah, kita putra pintar. Tapi sekarang kan sekolah, kita sudah pintar. Itu artinya begini. Dulu hal-hal ini itu tidak terbuka, kita tidak belajar, kita belum memanfaatkan teknologi untuk perkembangan kita punya industri di Papua. Tapi sekarang ini sudah terbalik. Kita sudah sekolah aja, kita sudah pintar. Itu membuktikan bahwa contoh para seniman. Tadi kita bicara tentang panggung dan bla bla bla. Kita berharap, sangat berharap ketika nanti dipercayakan, kita lah yang nanti godok apa yang menjadi pikiran-pikiran, pokok pikiran dari para seniman ini, sehingga hal itu kita lindungi. Oh, aku mau masuk ke Papua, aku harus langkah ini dulu. Atau siapapun nanti yang mau bikin event di Papua, kriterianya ada ini. Sehingga kita betul-betul jaga dapur-dapurnya para seniman di Papua, dia tetap hidup, dia tetap menyala. Itu kan tujuan kita. Karena kita berangkat dari mereka. Kalaupun kita tidak ada nanti, itu akan menjadi kesulitan. Karena contoh begini, kita bertamu ke mereka yang sekarang ini menjabat, kita sampaikan, mereka tuh ya dengar sih dengar, catat mungkin iya atau tidak, karena pasti punya kesibukan, sibuk pegang HP, tidak tahu apa yang padahal harusnya hal-hal ini mereka perjuangkan, bukan jadi perjuangan kita, karena mereka ada di situ juga hasil dari perjuangan kita, sehingga teman-teman berpikir juga, kenapa sampai hari ini kita putuskan harus ikut terlibat. Karena kita menyadari bahwa tanpa kita di dalam situ, suara ini akan pantul. Seperti tadi ada yang bilang, sampai di syukur ini sudah selesai. Dan kita betul-betul mau orang-orang gila yang hari ini gila dalam aktivitas apapun yang harus duduk di situ. Karena kursi itu butuh orang-orang gila. Setuju, saya sangat setuju. Bukan orang yang kerja tidur saja. Kita butuh orang-orang yang pakai jas duduk. Kita butuh orang gila. Memang butuh orang gila. Kita kasih contoh menteri. Kita punya menteri yang gila ada. Ada banyak. Seperti siapa? Susi, tenggelamkan. Hancurkan. Bumi ratakan. Tidak perlu. Jadi di Papua juga butuh orang gila. Harus butuh orang gila.
Contoh ada toko, salah satu toko yang gubernur yang sinting-sinting sedikit, bongkar, tak perlu, kok apa, saya arsitek juga, saya belajar teknik sipil juga, saya suruh bongkar. Papua tuh butuh orang-orang seperti itu, tidak datang, dikawal, terpakai itu. Jadi kita harus berani seperti Papua tuh butuh orang-orang seperti itu, dan orang-orang itu, ya mereka ada di jalanan. Bagaimana mereka ada di tempat-tempat untuk ikut berpikir, sehingga tidak lagi Papua jalan gesek sana, jangan ada isu tentang ini itu isu yang dibahas di media-media nasional. Kita coba berubah. Semua media yang ada di Papua publikasikan tentang seniman, publikasikan tentang pariwisata, publikasikan itu everyday. Jangan pas ada konflik jadi trending topic. Seakan-akan jadi waktu kita beberapa kali keluar Papua itu selalu orang beranggap bahwa Papua itu tidak aman untuk berwisata. Iya. Sangat tidak aman. Padahal kita sendiri tahu bahwa contoh tempat konflik itu kan di kota. Kita hidup di kota. Tapi yang di luar sana orang tahu Papua itu hutan belantara dan masih makan orang, masih perang-perangan, masih ini dan segala macam. Itu kakak dari seorang seniman yang pergi ke sana. Dari seorang seniman. Tapi kalau kita bicara kalau macam kenapa dari seniman pergi, sedangkan kalau kita bicara masalah pejabat kan pejabat juga sudah pergi, kenapa tidak mempromosikan Papua? Nah, kurang kreatif. Dia datang, dia belajar, dia pergi, dia lihat. Waktu dia pulang kemari, dia kan dia punya circle-nya ada di situ saja. Beda dengan kita. Kita mau ada di mana saja kan bisa. Cerita dengan siapa saja kan nyambung. Ketemu beberapa pejabat yang seperti kita nyambung kan kita bicara. Ada beberapa pejabat yang memang dia lihat, dia saksikan sendiri, dia rasakan. Tapi waktu dia mau terjemahkan dalam bahasanya ke orang lain jadi susah. Ya toh. Dia padahal ini pikirannya, dia mau sampaikan ke orang tuh jadi susah. Tapi ada beberapa orang sudah mulai rubah ikut gayanya kita, karena kita selalu sama-sama, dorang mulai rubah gaya. Ketika mereka ada dengan komunitas, mereka belajar untuk bagaimana bicara gayanya komunitas. Kalau dia pemerintah ya, tapi kalau dia komunitas dia itu yang kita butuh pemimpin-pemimpin seperti itu saat ini. Tidak butuh datang harus tabrak beberapa pintu baru mau ketemu dia, tidak bisa. Papua harus rubah gaya seperti itu. Mau gubernur, mau bupati, mau pejabat siapapun di tanah ini harus pakai cara itu. Karena kok duduk di situ juga ini karena kita. Iya. Koknya wakilnya kita. Masa wakil yang harus tunggu kok? Seperti itu. Nah, ini kita perlu banyak orang-orang gila harus masuk di sistem. Itu saja. Bapak kenapa Pak? Bapak gugup sekali Pak. Ingin maju ya Bapak gugup ya? Ya kita berharap gitu. Ya maju kakak, maju antam dorang. Kita perlu rotan. Hal baik. Ya, pasti Tuhan buka jalan buat kita. Seperti itu. Jadi itu kerinduan sampai ketika ditawarkan, memang pada dulunya itu terjun ke dunia politik. Kan ada bagiannya. Iya. Tapi beberapa teman-teman menyampaikan bahwa tanpa kita di dalam sistem, koknya seperti pemandu sorak di lapangan. Berteriak saja. Ya orang lihat kok udah berteriak. Tapi kalau kau udah dalam sistem, temanmu berteriak kau kan paham. Karena dulu kau ada di sama di posisi itu. Sehingga hari ini tuh banyak kita teman-teman yang memutuskan coba ikut bertarung. Sehingga apa yang menjadi pokok-pokok pikiran kita itu kita akomodir masuk. Peraturan itu mikir. Ketemu bantu itu godok dia. Sehingga ruang-ruang yang tadi kita diskusi, ada bicara panjang lebar, betul-betul kita mainkan peranan dari dalam. Nah, itu. Jadi kita juga ikut mengontrol pemerintah, sehingga apa yang menjadi tadi kita punya sedikit kritisi pemerintah itu kita tidak hanya lewat hari ini kita bicara terus habis, tapi di dalam satu tulisan diputuskan dan dikerjakan. Berarti ini saya ambil dari versi sudut pandang saya. Seniman bukan lagi bersuara di jalanan, tapi bagaimana bisa menebrak pintu, kasih tunjuk bahwa powernya seniman ada. Amin. Luar biasa. Jadi ketika Kakak Yopa bisa menebrak pintu itu, Kakak Yopa kasih tahu bahwa. Puji Tuhan. Ya. Kan tuh pimpin sidang di DPR kan tidak boleh kadang-kadang foto komedi sedikit. Oh iya. Iya kan? Kita bahas versi komedi. Jadi ketika orang sudah tegang-tegang bahas segala sesuatu, komedi masuk. Jadi suara berubah. Terus misalnya gaya sidang yang kaku, segala macam bikin
Hasil rapat terpuna jadi, hasil sidang terpuna keluar. Seperti yang sempat viral itu ya, perempuan ditanya panjang lebar, di-cut ya. Memang butuh orang yang keras juga ya. Yang film yang mana? Yang Argentina kah? Bapak jangan tanya yang aneh-aneh. Yang mana? Kita kalau bicara perempuan Argentina di Papua semua akan pica. Karena Argentina juara, maksudnya Argentina juara, ya juara. Siap, Juara. kami akui. Tapi kakak kalau menurut saya, kalau saya sudut pandang itu hanya kita anak muda dengan anak muda yang bisa bapak mengerti. Betul. Karena kita setelah butuh orang tua tuh bicara kita lagi. Sekarang kita yang bicara orang tua. Kamu dulu tuh bicara nih kamu masih kecil, kamu terperlu dengan. Sekarang kita yang bicara kamu setua, kamu setelah pakai. Ini nih poin. Caranya untuk memerdekakan kita di atas kita tanah sendiri adalah memerdekakan kita SDM dan memerdekakan kita pendidikan. Itu dia cara. Kalau kita bisa memerdekakan SDM, berarti kita ruang-ruang kreatif di Papua ini akan banyak. Sepakat. Butuh jokes? Saya butuh jokes. Sebelum kita butuh kata-kata motivasi. Salah satunya begini, saya bilang Papua ini semodern. Ojek online sudah ada. Iya. Toh? Gojek. Ojek online. Berarti kalau tuh bicara ojek online, berarti tuh bicara pinang ojek. Papua punya pinang ojek. Bagaimana kalau kita kembangkan Papua ini lebih modern? Misalnya pinang ojek itu kita kembangkan mau Papua orang jual pinang lagi dengan sistem online. Ya, sepakat. Misalnya pasar Papua ini dong desain modern ini. Ya. Terus tong sebut saja Mama Balandina. Mama Balandina nih mau promo dia pinang nih dengan kemasan-kemasan baru. Mace tripod, taruh HP live di TikTok. Halo guys, ada yang baru nih untuk kalian. Ada pinang rasa jumbo, ada pinang bubble gum, ada juga pinang balado. Buruan buat kalian yang ingin coba GPL nggak pakai lama. Maksudnya kita kasih inovasi baru untuk Mama Papua. Harus. Jangan Mama Papua hanya jual pinang. Kalau bisa kita kasih inovasi, Mama Papua bisa buka warung. Betul. Mama Papua bisa buka toko noken. Ya. Mama ada pisang rasa manis. Kamu nanya. Sepakat. Jadi kita kasih maksudnya terobosan-terobosan baru, tidak selamanya tuh Mama Papua dong harus jual pinang. Ada terobosan-terobosan baru yang kita bisa bentuk untuk Mama Papua dorang. Karena banyak hal yang memang saya rasa kakak, karena memang saya basic dari jalanan sekali. Dari jalanan, dan saya melihat anak-anak jalanan ini dong hilang jati diri, dong mau kemana. Iya, sangat. Tidak ada datang rangkul dorang. Caranya bagaimana? Kita datang dan saya harus rangkul saudara-saudara yang ada di jalanan. Saya bilang saya dulu di jalanan. Itu saja kakak. Intinya Yopa for 2024. Amin. Yopa. Kakak Sophia, kakak Waga. Amin. Kak, yang adalah Poeksi. Untuk 2024 hati-hati, seniman maju. Hati-hati. Warning. Bila kita ngasih Kita harus kasih gebrakan. Iya, itu sudah. Kutipan hebat dari Kakak Riko. Aduh, apa ya? Kurang lebih seperti tadi. Televisi harus butuh yang kreatif. Kalau tidak kreatif, cukup satu kali bisa. Kalau dari Kakak Sophia? Kalau dari saya, ada satu kutipan dari Ade Arnoldo, itu ownernya Nexipar, aplikasi Nexipar. Dia bilang bahwa selain tanah ini kita tidak punya tanah yang orang panggil kita keriting hitam kulit terhadap tanah yang sebut kita itu Papua, Papua. Hanya di Papua saja. Jadi kalau hari ini kita bicara Papua, itu kita bicara kita perumah dan semua yang bernapas ini berhak untuk bicara tentang nasib anak-anak Papua. Jadi pesan saya, siapapun yang mau cari makan di tanah ini, yang hidup di tanah ini, wajib untuk menghargai hak-hak dasar anak-anak Papua. Siapapun dia, mau anak jalanan ataupun di mana saja dia berkaya, mereka wajib diprioritaskan di atas tanah Papua. Dari saya. Luar biasa. Ya, dari besok mau. Kalau dari saya, ini waktunya anak-anak muda di Papua
bersuara dan berkarya, bukan bergaya. Asik, sadap. Keren tuh. Luar biasa. Besok langsung muncul di tajuk. Ingat jaga Yopa, skor 2024. Amin. Kakak terlalu maju. Oke, terima kasih lagi buat Kakak Yopa, terima kasih buat Kakak Sophia, terima Siap. kasih buat Kakak Riko. Ya, terima kasih. Kakak saya bosan, terima kasih, terima gaji boleh. Kamu lupa dengar tuh. Om Abdul. Maklum umur sih. Tidak. Biasanya tuh itu apa namanya? Karena keseringan bicara atau apa segala macam. Jadi ketika mau maju besok itu salah satu doktrin. Yang muncul dalam otak itu milenial Pak, itu milenial Pak. Iya, ya. Masih bisa kita pinter-pinter kan. Jadi makanya mau bilang Om Abdul yang sekarang sudah tersepti dari tadi Om Yopa akhirnya muncullah Om Yopa. Iya. Asik. Amin lah besok. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast yang lebih asik dengan para seniman yang lebih luar biasa. Oke, sampai jumpa.